Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Kembali kita di hari ketiga masa pengenalan lingkungan siswa di SMP kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan mendengarkan penjelasan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP kelas 10. Jadi, dengarkan baik-baik karena seperti biasa kalian akan mendapatkan penugasan di bagian akhirnya nanti adalah merangkum atau membuat ekstrakurikuler apa aja yang ada di SMP kelas 10 ya. Nah, jadi sebelumnya Ustadz akan menyampaikan ekstrakurikuler yang mana kalau di kondisi normal kita akan mengadakannya. Apa-apa saja itu nanti akan Ustadz urutkan sesuai dengan harinya dan apa-apa saja ekskulnya serta pembinanya siapa-siapa saja ya. Maka dari itu ini bisa jadi pilihan kalian juga. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi pandemi dan online ini? Nanti kita akan cari solusinya, apakah ada ekskul yang dilaksanakan atau nanti ada video-video terkait dengan ekskulnya atau hal lainnya, kita akan melihat setelah video ini. Oke? Jadi diperhatikan baik-baik agar tidak ada yang terlewatkan. Baiklah, nah sekarang kita akan mulai dari ekstrakurikuler dari hari Senin. Oke? Jadi di SMP Tekheronas itu ada lebih dari 10 ekstrakurikuler. Namun kalian hanya memilih minimal 1 maksimal 2. Kenapa? Karena dia khawatirkan jika nanti memilih terlalu banyak akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Karena kalau di kondisi normal kita mengadakan ekstrakurikuler itu setelah jam pulang, yaitu jam 4.15 atau jam 4.15 sampai jam 17.30. Barulah kalian bisa pulang. Karena ekstrakurikuler kita dilaksanakan itu langsung menyambung setelah jam aktif belajar. Nah, langsung saja. Di hari Senin kita memiliki 2 ekstrakurikuler. Apa itu? Yang pertama adalah ekskul Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kalian akan mempelajari tentang drama, bagaimana cara berpuisi, dan di sanalah kalian akan mengeksplorasikan tentang jiwa sastra dan seni kalian. Dan yang kedua, ekstrakurikuler panahan. Belajar memanah untuk kategori laki-laki. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu dipisah untuk ekstranya seperti itu. Lalu di hari Selasa ada juga 2 ekstra. Apa saja itu? Ini adalah ekstranya bahasa semua. Yang pertama ada bahasa Arab ya, Lughatul Arabiyah, dan ada English Club, bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kalian akan mempelajari fokus di 2 hal, yaitu speech dan juga storytelling. Namun kalau di bahasa Arab, kalian akan lebih menggunakan bagaimana komunikasi, bagaimana cara belajar bahasa Arab yang baik, sehingga nanti bisa kalian gunakan dan berkomunikasi, serta lagu-lagu yang memiliki nada bahasa Arab. Bahkan ada lagu-lagu revisi yang bisa kalian pelajari. Lalu di ekstra di hari Rabu. Nah, ini juga unik-unik. Kalian punya MIT, bagi yang suka dengan teknologi, ada program atau ekstra MIT, ya, yang berhubungan dengan teknologi, bisa seperti mendesain poster, mendesain brosur, atau yang lainnya. Bahkan yang suka arsitek juga kalian bisa mulai belajar mendesain apa-apa yang ada dalam teknologi tersebut. Jadi di sini kita belajar teknologinya tidak hanya mengenal sekedar game ya, tapi lebih jauh dari itu, kebermanfaatannya lebih kepada teknologi-teknologi yang kita gunakan untuk dunia kerja. Lalu ada bahasa Jepang, Nihongo desu. Nah, di sini ekstranya kalian akan belajar bahasa Jepang, kosakata bahasa Jepang yang lebih dalam, yang lebih jauh daripada apa yang sudah kalian pelajari di kelas. Bisa nanti ada permainan kata, menyanyikan lagu bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang dengan cara yang lebih fun seperti itu. Di ekstra ini fokusnya seperti itu ya. Lalu di hari Kamis kita tidak ada ekstrakurikuler. Namun kita ada 1 mata pelajaran tambahan yang mana sudah disampaikan nanti di sesi kedua, itu Bina Pribadi Islam. Nah, di mata pelajaran yang ini kalian akan fokus mendalami pembelajaran PAI kalian, yang dimana di kelas hanya 2 jam seminggu. Namun kalian harus di sini akan diberikan lebih, akan disampaikan lebih, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Rasul, dan pelajaran-pelajaran lainnya yang berkenaan dengan pribadi keislaman kita. Mungkin yang dalil-dalil puasa, kita akan belajar puasa lebih banyak, puasa sunnah, puasa wajib, sholat sunnah, cerita-cerita hikmah ya, tata cara berwudu, dan seluruh aspek-aspek dasar sebagai pribadi muslim remaja yang akan kita pelajari dengan baik ya. Lalu di hari Jumat, nah di hari Jumat ini ada ekskul
kalau di hari Senin tadi ada panahan untuk laki-laki, di hari Jumat itu ada ekskul panahan untuk perempuan, gitu ya. Untuk sementara memang anggota kita cukup banyak, yang kemarin awalnya sempat hampir 70, sekarang sudah cukup berkurang namun masih banyak. Ada ekskul panahan ini memang kita belajar melatih fokus panahan. Namun kalau kita memang pengen kompetisi, tentu alat dan perlengkapan panahannya harus disediakan sendiri. Maka dari itu, jika nanti sudah normal dan kita bisa berlatih, mulai belajar lagi untuk panahannya, di awal-awal kita akan belajar yang ringan-ringan dulu. Namun untuk kompetisi tentu akan diseleksi. Lalu ada juga ekskul taekwondo bagi laki-laki. Meskipun ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Namun di ekskul taekwondo ini untuk hari Jumat, nah ini kebanyakan yang mengikutinya adalah laki-laki. Oke. Dan ada di sini olimpiade. Nah, bagi yang suka belajar matematika, IPA, IPS, di sini semuanya akan dijelaskan tentang ekskul tersebut. Nah, jadi ada olimpiade sains. Jadi di hari Jumat ini dibagi nanti ada ekskul IPA, IPS, matematika, ya. Jadi 3 ekskul olimpiade seperti itu. Lalu di hari Sabtu kita masih ada ekskul bagi laki-laki yang banyakkan senang bola atau futsal. Nah, ekskul kita berada di hari Sabtu, yaitu setelah zuhur. Dan ada juga karate, dan karate ini sementara anggotanya banyakkan perempuan. Jadi makanya untuk bela diri mungkin perempuan cenderung lebih ke karate karena anggotanya lebih banyak di sana, sedangkan untuk laki-laki berada di taekwondo. Insya Allah itu kurang lebih ekstrakurikuler yang ada di kita, dan insya Allah akan ada penambahan kembali yaitu robotik dan karya ilmiah untuk menyesuaikan dengan kondisi kita. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Maka dari itu semuanya silahkan kalian pilih, kalian lihat kira-kira ekskul apa saja yang cocok bagi kalian. Insya Allah seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan prestasi? Apakah kita hanya banyak di ekskul saja? Nah, setelah ini kita akan menjelaskan tentang prestasi-prestasi yang sudah disampaikan atau telah diraih oleh SMPT Kelas Bengkulu di setidaknya 3 tahun terakhir. Apa itu? Ya, mari kita lanjutkan setelah ini. Nah, baiklah. Tadi sudah berbicara tentang ekstrakurikuler ya. Tentu tidak hanya ekstra, tidak hanya berlatih, tidak hanya belajar tentang skill-skill selain pembelajaran akademik yang berada di kelas. Namun juga ada pencapaian yang kita raih. Bahkan lomba-lomba yang itu di luar ekstra, namun juga kita bisa raih ya. Nah, alhamdulillah di 3 tahun terakhir SMPT Ekonomis Bengkulu sudah mampu mendapatkan 73 prestasi atau pencapaian. Meskipun ruang lingkup kita masih di sebatas kota, provinsi, bahkan beberapa mungkin di Sumatera atau Sumatera bagian selatan tingkat ajangnya. Kita masih berusaha terus untuk bisa mencapai tingkat nasional insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa saja rata-rata lomba yang sering kita ikuti? Yang pasti sebagai unggulan kita, salah satunya adalah Al-Quran. Alhamdulillah, kita selalu mendapatkan juara di bidang lomba tahfiz atau lomba hafal Al-Quran di setiap tahunnya. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita bisa mencapai juara 1 di lomba tahfiz Quran 2 juz atau juz 29. Nah, di juz 30-nya pun kita juga sering sudah dapat. Apalagi lomba yang sering. Nah, kalau di bahasa kita pernah mendapatkan lomba cerpen ya. Lomba cerpen untuk menulisnya langsung di tempat. Menulis cerpen juara 1, juara 2 sudah kita dapatkan. Juga di bahasa yang lain itu bahasa Arab pernah juga lomba juara 2 lomba bahasa Arab. Ada lomba speech yang kita dapatkan pernah juara 2, juara harapan 1, juara 3. Yang juara 1 masih belum dapat. Kita masih terus berusaha dan terus belajar untuk lebih baik. Lalu ada lomba syarhil Quran. Nah, ini berapa kali kita mulai ada generasi syarhil Quran. Sudah sampai ke generasi keempat ya. Kurang lebih 3 atau 4 generasi kita syarhil Quran. Sudah dapat 3 atau 4 kali juara alhamdulillah ya, meskipun kita termasuk baru. Nah, jadi sudah banyak yang bisa kita dapatkan, dan banyak juga lomba lain, lomba catur, lomba futsal, lomba memanah pun alhamdulillah untuk yang perempuannya sudah 2 generasi mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu, sedangkan yang laki-lakinya sudah 2 kali masuk 4 besar ya. Nah, jadi insya Allah banyak prestasi-prestasi kita ya. Jadi bergabung sama kita kita juga akan belajar terus untuk meraih prestasi-prestasi. Mungkin di generasi kalian berikutnya ada prestasi-prestasi yang lebih banyak, lebih besar, lebih luar biasa ya. Insya Allah prestasi-prestasi itu akan menjadi jejak kita dan jadi pengalaman untuk kita ke depannya. Salah satunya apa? Kalau nanti misalnya mau masuk ke SMA lanjutan, mau masuk ke sekolah lanjutan,
ada sertifikat, ada bukti lomba, itu bisa kalian gunakan untuk masuk ke sana. Ya, insya Allah seperti itu penjelasan kita. Jadi ada beberapa ekstra, boleh dihitung ya. Ada lebih dari 10 kalau tidak salah seperti itu ya. Boleh dipilih dan boleh dirancang-rancang dari sekarang. Dan ingin mau lomba apa nanti kita lihat kalau ada lomba-lomba online atau mungkin nanti ada lomba-lomba internal dari sekolah ya. Yang terbaru kita telah mengadakan Liga OSIS online. Jadi kakak-kakak kalian melaksanakan perlombaan untuk kelas meeting secara online. Kemarin ada lomba azan, ada lomba menjelaskan isi kandungan hadis, ada lomba speech, ada lomba perkenalan diri menggunakan bahasa Arab dan bahasa Jepang, ada lomba menciptakan puisi dan lomba tilawah. Ya. Jadi kita tetap berkreasi meskipun belum bisa bertatap muka. Itu saja kepada anak-anakku sekalian, semangat terus ya, silakan kembangkan dirinya menjadi yang berbeda. Ya, sekarang kita list lagi, ingat ya posisi kita. Dan kalau kita flashback tadi, 1 minggu semuanya full dengan ekstrakurikuler, bahkan terkadang hari Minggu pun ditambah untuk beberapa ekstra, apalagi jika itu mendekati dengan lomba. Hari Senin ada bahasa Indonesia dan pandangan laki-laki, hari Selasa ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan ada karya ilmiah jika nanti kembali dimasukkan. Hari Rabu ada bahasa Jepang, ada robotik, dan juga teknologi. Hari Kamis kita belajar BPI, Bina Pribadi Islam dan Puasa Sunnah Kamis. Hari Jumat ada taekwondo, panahan perempuan dan olimpiade ya, 3 mata pelajaran olimpiade. Hari Sabtu ada taekwondo dan karate. Untuk lomba-lomba yang mungkin ada skillnya namun tidak ada ekstranya, tetap ada pembimbing-pembimbing dan guru-guru kita yang berskill di bidang tersebut. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaatnya. Silakan jadi bahan referensi kalian. Ingat, tugas pertama di sesi ini adalah membuat rangkuman tentang ekstrakurikulernya. Nanti bisa bertanya siapa sih guru-guru pengampunya. Insya Allah nanti kita bertatap muka, sembari 1 semester ke depan kita akan mengenal. Demikian, khairunas anfa'uminas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.